Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 200222111 dari ruangan AP Reguler 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari ujian tengah semester IK 4. Yang pertama yaitu biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang iptek. Salah satunya yaitu Ibnu Sina, di mana beliau adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Dia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang saling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Asy-Syifa dan The Canon of Medicine. Yang kedua, perspektif Islam tentang iptek secara eksplisit, yaitu dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau dilakukan penelusuran, paling tidak ditemukan 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah pembuatan, melayarkan, melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang waktu air bah datang sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut, yaitu terdapat dalam Quran surah Hud ayat 36 sampai 44. Yang ketiga yaitu mengenai tentang pengertian ilmu, di mana ilmu adalah pengetahuan yang diuji kebenarannya dan disusun berdasarkan metode ilmiah. Agama adalah prinsip kepercayaan pada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang beraliran dengan kepercayaan tersebut. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dari masa ke masa kelompok tersebut. Adapun hubungan ketiganya yaitu saling berkaitan untuk saling melengkapi, saling mendukung, mempengaruhi, dan berinteraksi. Dan di mana juga Islam memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan eksistensi kehidupan manusia. Yang keempat, secara eksplisit integrasi ilmu dan Islam ialah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi penting karena tidak ada lagi dikotomi ilmu yang dikaji oleh para sarjana muslim. Dan integrasi menekankan bahwa sains dalam peradaban Islam memiliki keunikan yang terletak pada metodologi dan ensiklopedianya dan epistemologinya. Yang kelima yaitu adapun maksud dari slogan ilmu untuk ilmu, yaitu di mana menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu akan menjadi ilmu lagi untuk kembali diajarkan pada orang lain. Yang keenam yaitu adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam, ialah di mana iman dan ilmu saling berintegrasi satu sama lain. Sebaiknya bagi yang tercemari pemikiran sekularisme, mereka beranggapan bahwa agama hanya mengenang kecerdasan akal dan kebebasan berpikir manusia, dan di mana sekularisme ini tentu berbahaya dan merugikan banyak orang. Yang ketujuh yaitu perbedaan antara ilmu bebas nilai dengan tidak bebas nilai, yaitu di mana ilmu bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai itu sendiri. Yang kedelapan yaitu beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yaitu akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji, di mana merupakan golongan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, seperti rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain-lain.
Adapun yang kesembilan yaitu ayat kauliyah, yang dimana ayat kauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Adapun bentuk interkoneksitas antara kedua ayat tersebut berdasarkan firman Allah pada Quran surat Al-Imran ayat 191. Yang ke-10 yaitu tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi. Dan adapun potensi dasar manusia, yaitu potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, dan potensi mental spiritual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.